Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dan hadirin sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam forum konferensi dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok G akan memaparkan hasil penelitian eksperimen yang berjudul Pengaruh Situasi Kompetitif dan Non-Kompetitif terhadap Motivasi Mahasiswa Saat Pengerjaan Kuis Akademik. Untuk nama-nama anggota kelompok kami dapat dilihat di slide. Lanjut. Baik, untuk yang pertama adalah latar belakang masalah. Platform pembelajaran digital saat ini banyak menampilkan poin, ranking, dan leaderboard yang menciptakan situasi kompetitif antar mahasiswa seperti pada Quizizz dan juga Kahoot. Situasi kompetitif ini diasumsikan dapat memengaruhi motivasi belajar mahasiswa. Namun, beberapa penelitian sebelumnya masih menunjukkan temuan yang beragam. Beberapa studi menemukan bahwa gamifikasi dan kompetisi dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa. Sementara penelitian lain juga menunjukkan bahwa kompetisi justru dapat menurunkan motivasi intrinsik jika menimbulkan tekanan dan perbandingan sosial negatif. Selain itu, penelitian mengenai kompetisi pembelajaran masih lebih banyak dilakukan pada siswa sekolah, sehingga kajian pada mahasiswa masih cenderung terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh situasi kompetitif dan non-kompetitif terhadap motivasi mahasiswa saat mengerjakan kuis akademik. Next. Tujuan dan pertanyaan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh situasi kompetitif dan non-kompetitif terhadap motivasi mahasiswa saat mengerjakan kuis akademik, serta membandingkan respon motivasi mahasiswa pada kedua situasi tersebut. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah, apakah terdapat perbedaan motivasi mahasiswa antara situasi kompetitif dan non-kompetitif saat mengerjakan kuis akademik? Next. Kerangka teoritis. Penelitian ini didasarkan pada dua konsep utama. Yang pertama, motivasi ekstrinsik dalam pembelajaran, di mana motivasi mahasiswa dipengaruhi oleh stimulus eksternal seperti poin, ranking, dan juga leaderboard. Stimulus ini dapat memunculkan perbedaan motivasi antara situasi kompetitif dan non-kompetitif. Kedua, perbandingan sosial dalam situasi kompetitif. Situasi kompetitif mendorong mahasiswa membandingkan performa diri dengan orang lain yang mendapat meningkatkan motivasi pada sebagian mahasiswa, namun menurunkannya pada mahasiswa lain. Kedua konsep ini menjelaskan variasi respon motivasi mahasiswa dalam pembelajaran berbasis kuis. Next. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen dengan rancangan two group pretest post-test design. Artinya, penelitian melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 12, terdiri dari 5 laki-laki dan 7 perempuan, merupakan mahasiswa S1 aktif dengan rentang usia 18 hingga 20 tahun angkatan 2023 sampai 2025. Rekrutmen partisipan dilakukan secara sukarela dan seluruh partisipan mengikuti rangkaian penelitian hingga selesai. Next. Instrumen pengukuran. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah motivasi situasional mahasiswa saat mengerjakan kuis akademik. Motivasi diukur menggunakan The Situational Motivation Scale atau SIMS yang dirancang untuk mengukur motivasi individu dalam konteks dan situasi tertentu. Pengukuran dilakukan 2 kali, yaitu sebelum perlakuan sebagai pretest dan setelah perlakuan sebagai post-test, menggunakan skala Likert 4 poin. Skor total motivasi diperoleh dari penjumlahan seluruh item, di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan motivasi situasional yang lebih tinggi. Untuk perlakuan penelitian, variabel independen dalam penelitian ini adalah situasi pengerjaan kuis akademik yang dimanipulasi menjadi dua kondisi, yaitu kompetitif dan non-kompetitif. Pada kelompok eksperimen, partisipan mengerjakan kuis dengan menayangkan leaderboard dan informasi pemberian reward untuk menimbulkan suasana kompetisi. Sementara kelompok kontrol mengerjakan kuis tanpa adanya perbandingan performa, peringkat maupun reward. Lalu untuk manipulasi cek dan kontrolnya dilakukan setelah perlakuan untuk memastikan bahwa situasi kompetitif benar-benar dirasakan oleh partisipan. Partisipan diminta merespon dua pernyataan selama mengerjakan soal, yaitu adalah saya merasa sedang bersaing dengan peserta lain dan saya merasa terdorong untuk mendapatkan posisi terbaik dibandingkan peserta lainnya. Selain itu, peneliti juga menerapkan berbagai upaya kontrol seperti penggunaan soal yang sama, durasi pengerjaan yang setara, serta standarisasi instruksi eksperimen untuk menjaga validitas internal penelitian. Next. Prosedur dan analisis data. Prosedur dimulai dengan pembagian kelompok, dilanjutkan pengisian pretest, pengerjaan kuis akademik, pemberian perlakuan sesuai kondisi masing-masing, kemudian post-test dan manipulasi cek. Untuk data, data dianalisis menggunakan pendekatan non-parametrik dengan mempertimbangkan jumlah sampel yang kecil dan menggunakan skala Likert untuk melihat perubahan motivasi antara situasi kompetitif dan non-kompetitif. Next.
untuk hasil penelitian, di sini ada 3 poin utama. Yang pertama itu dari uji antar kelompok. Ditemukan bahwa pada aspek manipulation check 1, mahasiswa yang mengerjakan kuis dalam situasi kompetitif menunjukkan motivasi yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan situasi non-kompetitif. Tapi pada aspek manipulation check 2, perbedaan yang tidak signifikan, artinya kompetisi itu tidak mempengaruhi semua aspek motivasi secara merata. Kedua, dari perubahan motivasi pretest dan post-test, terlihat adanya peningkatan motivasi yang signifikan setelah mahasiswa mengerjakan kuis. Ini menunjukkan bahwa baik situasi kompetitif maupun non-kompetitif sama-sama mampu meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Yang ketiga, hasil statistik deskriptif mendukung temuan tersebut, di mana rata-rata skor motivasi meningkat dari pretest ke post-test, dan kelompok dalam situasi kompetitif cenderung memiliki skor motivasi yang lebih tinggi. Secara umum, situasi kompetitif dapat menjadi pendorong motivasi, tetapi efeknya bergantung pada aspek motivasi yang diukur. Next. Selanjutnya untuk bagian pembahasan, berdasarkan hasil penelitian, situasi kompetitif dan non-kompetitif memengaruhi motivasi mahasiswa secara berbeda tergantung aspek motivasi yang diukur. Situasi kompetitif terbukti meningkatkan motivasi pada aspek pencapaian, namun tidak berpengaruh signifikan pada motivasi intrinsik yang bersifat lebih stabil. Selanjutnya, efektivitas kompetisi juga dipengaruhi oleh karakteristik tugas akademik. Pada tugas dengan tingkat kesulitan moderat, kompetisi dapat menjadi pendorong motivasi, sedangkan pada tugas yang berpotensi menimbulkan tekanan akademik, situasi kompetitif justru lebih mendukung motivasi belajar. Selanjutnya, oleh karena itu, penerapan kompetisi dalam pembelajaran perlu dilakukan secara kontekstual dan strategis dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran, jenis tugas, dan kondisi psikologis pada mahasiswa. Implikasi penelitian itu kompetisi dalam pembelajaran perlu diterapkan secara kontekstual dan juga strategis. Tantangan dengan tingkat kesulitan moderat terbukti dapat meningkatkan motivasi mahasiswa tanpa harus menggunakan sistem perankingan. Sebaliknya, pada tugas yang berpotensi menimbulkan kecemasan akademik, pendekatan non-kompetitif lebih disarankan. Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan pada ukuran sampel, durasi perlakuan yang singkat, serta belum terkontrolnya variabel individual. Sehingga penelitian selanjutnya perlu menggunakan sampel yang lebih besar, durasi yang lebih panjang, serta menambahkan variabel moderator dan pendekatan mix method untuk memperkuat pemahaman dan kontribusi penelitian. Next. Next. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Penelitian ini menunjukkan bahwa situasi kompetitif dan non-kompetitif mempengaruhi motivasi mahasiswa secara selektif, sesuai dengan jenis tugas. Kompetisi efektif pada tugas tingkat sedang, sedangkan pendekatan non-kompetitif lebih sesuai untuk tugas yang berpotensi menimbulkan kecemasan. Oleh karena itu, penerapan perlu disesuaikan dengan konteks pembelajaran. Penelitian selanjutnya disarankan memperbesar sampel, memperpanjang durasi perlakuan, serta menambahkan variabel moderator dan metode kualitatif. Next. Sekian pemaparan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.